Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 7. Dimanapun kalian berada, mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat di dalam belajar. Hari ini kita masuk ke pertemuan kedua mata pelajaran seni budaya. Bab yang akan kita pelajari hari ini adalah tentang teknik menggambar. Bagi yang sudah punya LKS, silahkan dibuka LKS-nya halaman 4 sampai halaman 7. Teknik menggambar. Teknik menggambar adalah sebuah goresan tangan yang dituangkan pada sebuah media yang berasalkan dari ide atau gagasan pokok yang dimilikinya. Jadi, teknik menggambar adalah sebuah cara untuk membuat sebuah gambar. Pada teknik menggambar diawali dengan cara sederhana dan mudah dilakukan, yaitu menggambar desain atau sketsa. Jadi, untuk membuat sebuah gambar, cara yang sederhana yang harus kita lakukan sebelumnya adalah membuat sebuah sketsa. Baru dilanjutkan dengan menambahkan komposisi, baik itu garis, baik itu warna, baik itu kesan gelap terang, dan lain sebagainya. Yang pertama, teknik menggambar flora. Flora merupakan tanaman dan tumbuhan yang bisa digambar dan dijadikan karya seni berupa gambar. Menggambar flora atau tumbuh-tumbuhan dapat memberikan pemahaman tentang keanekaragaman keindahan dan keunikan objek flora yang ada di lingkungan sekitar kita. Flora memiliki banyak jenis dan bentuknya. Bagian-bagian dari flora dapat digunakan sebagai objek gambar. Misalnya bentuk daun, bunga, dan buah. Bagian flora ini dapat digambar secara terpisah atau digabung menjadi satu rangkaian. Menggambar bunga Kamboja dan bunga Jepang memiliki teknik yang berbeda walaupun sama-sama jenis bunga. Nah, perbedaan ini disebut dengan karakter kelompok bunga yang berbeda. Langkah-langkah dalam menggambar flora diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, memilih benda-benda yang akan digambar dengan menentukan sudut pandang yang baik. Artinya adalah memilih objek dasar benda yang akan kita sebagai objek yang akan kita gambar. Yang kedua, mentransformasikan bentuk 3 dimensi ke atas bidang 2 dimensi. Mentransformasikan itu adalah mengubah rupa dari 3 dimensi menjadi sebuah gambar atau sebuah 2 dimensi. Diwakili dengan adanya garis dan unsur-unsur lainnya. Baik itu dari segi warna, baik itu dari bentuk-bentuk gambarnya. Selanjutnya yang ketiga, menjadikan sifat 3 dimensi terhadap benda yang digambar dengan menerapkan prinsip perspektif. Perspektif adalah penggambaran objek berdasarkan pandangan mata atau kesan pandangan mata. Perspektif yang baik akan dapat menimbulkan kesan ruang 3 dimensi dalam bentuk menimbulkan kesan gambar seolah-olah gambar itu asli. Jadi, contohnya seperti ini. Menjadikan sifat 2 dimensi terhadap benda yang digambar dengan prinsip perspektif itu menggambar sesuai dengan wujud aslinya. Contohnya menggambar pisang. Nah,
Karena pisang itu aslinya warnanya kuning, maka kita menggambarnya pun sesuai dengan objek gambar tersebut atau sesuai dengan warna pisang, yaitu kuning. Yang keempat, memberikan unsur warna gelap terang dan mentransformasikan karakter benda yang digambar sehingga benda akan tampak lebih nyata. Jadi, yang keempat itu memberikan unsur warna gelap terang dan memberikan perubahan rupa baik itu karakter benda sehingga benda tersebut akan tampak lebih nyata. Teknik menggambar yang kedua adalah teknik menggambar fauna. Menggambar fauna dari berbagai arah yang berbeda tentu memiliki perbedaan yang sangat tajam. Fauna atau hewan memiliki jenis yang berbeda-beda. Ada yang berkaki 4 seperti sapi atau kambing, berkaki 2 seperti ayam atau bebek. Ada juga hewan yang hidup di darat maupun di air. Hewan juga ada yang bersifat galak dan jinak. Setiap hewan memiliki bentuk badan yang berbeda-beda. Kalian bisa menggambarkan sebuah hewan atau seekor hewan mulai dari badannya terlebih dahulu. Kemudian baru berlanjut kepala dan kakinya. Bentuk-bentuk geometris akan membantu dalam membuat gambar hewan agar lebih mudah dan tentunya diawali dengan sketsa. Sedangkan pemberian unsur seni rupa seperti warna dan gelap terang sama seperti saat menggambar flora. Jadi, cara yang pertama adalah kita membuat sebuah sketsa. Dimulai dari kepalanya dulu, dari badannya, dari kakinya, atau dari sayapnya, ataupun dari ekornya. Nah, setelah gambar itu jadi, baru kita kasih warna atau gelap terang. Teknik yang ketiga adalah menggambar alam benda. Menggambar alam benda disebut juga dengan menggambar bentuk. Alam benda dapat terdiri dari benda buatan manusia dan benda yang sudah terbentuk dari alam. Alam benda buatan manusia bisa berupa piring, mangkok, gelas, atau beraneka ragam bentuk lainnya. Sedangkan alam benda yang terdiri dari alam adalah batu, batang kayu, air, dan juga awan. Pada saat menggambar bentuk, sebaiknya kita harus memperhatikan beberapa hal. Yang pertama, kita harus mengerti proporsi bentuk benda yang akan digambar. Yang kedua, komposisi dalam meletakkan benda. Yang ketiga, cahaya yang menyinari objek gambar akan membentuk bayangan. Selanjutnya, penggunaan arsiran atau warna yang akan membentuk kesan bidang 3 dimensi. Dan yang terakhir adalah penggunaan latar belakang atau background, supaya gambar tersebut lebih menarik dan tampak hidup. Biasanya bentuk alam benda itu dibagi menjadi 3. Yang pertama, bentuk kubistik, yaitu benda-benda yang bentuknya menyerupai bangun kubus atau balok. Contohnya meja, kursi, lemari, bak sampah, kotak pensil, dan lain sebagainya. Yang kedua, bentuk silindris. Bentuk silindris adalah benda-benda yang bentuknya menyerupai silinder. Misalnya botol, gelas, teko, mangkok, dan lain sebagainya. Yang ketiga, bentuk bebas, yaitu benda yang memiliki bentuk tidak beraturan. Misalnya buah-buahan,
pepohonan, batu-batuan, benda alam lainnya. Ada beberapa macam teknik dalam menggambar bentuk atau model. Teknik-teknik yang digunakan dalam menggambar bentuk antara lain sebagai berikut. Yang pertama, teknik Dussel atau teknik menggosok. Teknik menggambar dengan cara menggosok sehingga menimbulkan kesan gelap terang atau tebal tipis. Alat yang digunakan berupa pensil, krayon, dan konte. Teknik yang kedua adalah teknik point list. Teknik point list adalah teknik menggambar atau melukis dengan menggunakan titik-titik sehingga membentuk sebuah objek. Yang ketiga, teknik siluet atau block. Teknik siluet yaitu menutup objek gambar dengan menggunakan satu warna sehingga menimbulkan kesan siluet. Biasanya menggunakan warna hitam pekat atau gelap. Teknik siluet ini biasanya adalah memberikan kesan warna di belakang objek gambar. Jadi seolah-olah background warna tersebut ada warna tersendiri yang menimbulkan kesan lebih indah. Selanjutnya yang keempat, teknik arsir. Teknik arsir dibuat dengan cara menggoreskan pensil, spidol, tinta, atau alat lain yang biasanya digunakan untuk menggambar, yang berupa wujud garis yang berulang-ulang sehingga membuat kesan gelap terang atau gradasi. Teknik ini sering digunakan untuk menggambar objek benda. Teknik yang kelima adalah teknik akuarel atau sapuan basah. Teknik akuarel bisa menggunakan bahan dengan campuran air di kertas, kain, atau bidang lainnya. Bila menggunakan bidang gambar berupa kertas, maka dapat menggunakan cat air, cat poster, atau tinta bak. Jadi teknik akuarel itu menggunakan campuran air di kertas atau di kain. Yang keenam, teknik linear. Teknik menggunakan atau menggambar objek dengan garis sebagai unsur yang paling menentukan. Jadi teknik linear itu menggambar sebuah objek dengan berupa garis-garis. Yang ketujuh, teknik plakat, yaitu teknik menggambar dengan menggunakan bahan cat air atau cat poster dengan sapuan warna yang tebal sehingga hasilnya tampak pekat dan menutup. Selanjutnya, alat dan media gambar. Tanpa persiapan alat dan media yang berkualitas bagus, akan mengurangi ketepatan menggambar sesuai dengan objek yang diinginkan. Alat dan media gambar sebagai sarana belajar menggambar, dan alat media memiliki banyak variasi dan macamnya. Kalian bisa menggunakan pensil dengan bahan grafit, pensil warna, ballpoint, dan krayon. Setiap alat dan media tersebut memiliki karakter yang berbeda. Beberapa macam alat dan media gambar sebagai berikut. Yang pertama, jenis alat dan media gambar. 1. Kertas gambar. Kertas yang permukaannya halus dan keras biasanya digunakan untuk menggambar dengan pena dan tinta. Permukaan kertas yang kasar baik untuk krayon, pastel, dan pensil lunak. Menggambar pada dasarnya membutuhkan kertas yang berwarna netral, baik itu putih, abu-abu, ataupun coklat, dan dapat menyerap atau mengikat bahan pewarna.
Kertas gambar dapat digunakan dengan berbagai alat gambar, misalnya kertas pada larang. Pastel khusus memerlukan kertas dengan permukaan kasar, misalnya kertas karton. Yang kedua, pensil. Pensil merupakan alat tulis dan lukis yang awalnya terbuat dari grafit murni dilakukan dengan menggoreskan grafit tersebut ke atas media. Pensil dibedakan menjadi dua jenis, yaitu pensil dengan tanda H dan B. Pensil H memiliki sifat keras dan cocok digunakan untuk membuat garis yang tipis. Pensil B memiliki sifat lunak dan cocok digunakan untuk membuat garis tebal atau hitam pekat. Pensil H dan B dibedakan dari segi tingkat kekerasan dan kepekatan hasilnya. Pensil H dan pensil B diberi tanda angka untuk membedakan jenisnya. Misal 2B, 3B, dan lain sebagainya. Makin besar angkanya, maka makin lunak sifatnya dan makin pekat hasil goresannya. Sedangkan pensil H makin besar angkanya, makin keras sifatnya dan makin tipis hasil goresannya. Selanjutnya yang ketiga, pensil warna. Pensil warna biasanya mempunyai jumlah set yang berbeda. Ada yang jumlahnya 12, ada yang 24, ada yang 36 warna, atau juga ada yang 48 warna. Bahkan bisa sampai ratusan untuk satu setnya. Pensil warna memiliki variasi warna yang cukup banyak dan dapat menghasilkan warna yang lembut. Peserta didik bisa menggunakan pensil warna untuk mewarnai gambar dengan cara gradasi, yaitu pemberian warna dari arah yang gelap berlanjut ke arah yang lebih terang atau sebaliknya. Selanjutnya adalah karet penghapus. Penghapus yang keras tidak baik digunakan untuk menghapus goresan pensil pada kertas yang lunak. Jadi, penghapus yang bagus untuk pensil itu adalah penghapus yang bentuknya lebih lunak. Sedangkan penghapus yang lunak itu biasanya digunakan untuk menghapus goresan pensil, sedangkan penghapus yang keras biasanya digunakan untuk menghapus ballpoint atau tinta. Selanjutnya yang kelima adalah ballpoint. Selain digunakan untuk menulis, ballpoint juga dapat digunakan untuk menggambar. Gambar yang dihasilkan memiliki karakter yang kuat dan pada umumnya berupa arsiran. Biasanya berwarna hitam. Yang keenam adalah krayon. Krayon merupakan media yang sejenis dengan pastel, yang terbuat dari pewarna dan lilin. Bentuk krayon ada dua jenis, yaitu dalam bentuk pensil dan batangan. Kedua jenis bentuk krayon ada yang berbahan lunak dan keras. Krayon yang berbahan lunak tidak banyak mengandung minyak, sehingga dapat dibaurkan dengan tangan. Kesan warna yang dihasilkan dari kedua jenis krayon itu menimbulkan kesan lembut dan cerah. Selanjutnya yang ketujuh adalah pastel. Pastel terbuat dari bahan sejenis kapur yang mengandung banyak minyak dan pewarna sehingga memiliki sifat yang lebih lembut. Warna yang dihasilkan itu biasanya lebih terang, lebih ekspresif dan lebih bagus. Selanjutnya yang kedelapan adalah cat air.
Cat air mempunyai karakter yang transparan atau tembus pandang, sehingga ketika warna dipulas lebih dahulu, tidak bisa ditutup dengan warna lain. Artinya, ketika kita sudah memoles satu warna dan warna yang kedua kita poleskan, maka warna tersebut akan bercampur. Cara menggunakan cat air bisa dengan teknik akuarel atau dicampur ke kain. Selanjutnya yang ke-9 adalah cat poster atau cat plakat. Cat poster memiliki sifat opaque, yaitu sifat yang memiliki warna yang dipulaskan lebih dahulu dan bisa ditutup oleh warna berikutnya. Jadi bedanya dengan cat air, ketika cat air tadi dipoles yang pertama, maka polesan yang kedua akan bercampur dengan polesan yang pertama atau warnanya akan bercampur. Beda dengan cat plakat. Kalau cat plakat, ketika kita sudah memoleskan warna, maka warna yang kedua itu bisa menutup dari warna yang pertama. Artinya warnanya tidak tercampur. Yang ke-10 adalah bak tinta. Bak tinta atau tinta Cina memiliki warna hitam pekat dan cocok digunakan untuk menggambar teknik siluet atau gambar blok hitam yang menyeluruh. Yang ke-11 adalah kuas. Kuas merupakan alat pokok dalam menggambar, selain pena dan pensil. Mutu kuas ditentukan oleh mutu bulunya dan teknik mencekram pada gagangnya. Bentuk goresan yang dihasilkan ditentukan oleh bentuk, ketebalan, dan panjang bulunya. Selanjutnya yang ke-12 adalah pewarna alam. Pewarna alam adalah jenis warna yang mengambil langsung dari bahan aslinya atau bahan alam dengan cara mengolah cara-cara khas tertentu. Seperti bahan alami dari daun suji berwarna hijau, dari kunyit berwarna kuning. Ada juga dari buah-buahan, misalnya dari buah naga berwarna merah, dan lain sebagainya. Jadi menggunakan warna-warna alami sebagai bahan pewarna. Nah, materi kali ini cukup sampai di sini saja. Di sini ada tugas, silakan dikerjakan tugasnya halaman 7. Jika sudah dikerjakan, silakan difoto lalu dikirimkan ke nomor WA Ibu. Cukup sekian, bila ada pertanyaan silakan kirim pertanyaan tersebut ke nomor pribadi Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.